bola balik. Bola balik ke atas. Main tak bola balik. Tak bola balik dah. Sebelum saya sampaikan visi misi saya, perlu saya informasikan bahwa visi misi yang saya nanti bawakan di siang hari ini, visi misi yang sudah disiapkan sejak tahun 2020. Persiapan untuk bulan Mei 2021. Tetapi ternyata tertunda sampai dengan tahun 2022. Visi misi yang saya bawa ini secara garis besarnya sudah dilampirkan dengan persyaratan calon pemilihan kepala desa yang disampaikan kepada yang terhormat panitia pemilihan kepala desa Wakapati. Yang kedua yang terhormat panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa kecamatan. Dan yang ketiga yang terhormat panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Berarti visi misi ini sudah sampai di tingkat kabupaten. Hari ini saya dimintakan untuk menyampaikan paparan visi misi itu. Artinya garis-garis besar yang sudah disampaikan ke panitia itu saya akan uraikan sesuai dengan paparan visi misi yang dimintakan bagi calon kepala desa. Untuk itu saya mohon agar Bapak Ibu semuanya tenang, ikuti secara cermat supaya bisa mengerti dan memahami visi misi yang akan saya sampaikan. Karena itu untuk kepentingan kita, kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat desa Wakapati. Yang saya hormati Bapak Camat Bapak Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Bapak Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati, kalau Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang selama ini mendampingi para calon kepala desa untuk memberikan pembinaan. Yang saya hormati pejabat kepala desa Wakapati. Yang saya hormati pimpinan harian jemaat GPM Wakapati atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Wakapati. Yang saya hormati Ketua Seluruh Negeri Desa Wakapati atau yang mewakili. Dan yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, warga desa Wakapati yang saya hormati. Lemiap. Lubuk hati saya yang dalam, saya mohon izin untuk di hadapan Bapak Ibu dan saudara semua saya sampaikan visi misi yang akan menjadi panduan untuk membangun desa kita dalam kurun waktu 5 tahun mendatang apabila Tuhan kehendaki untuk saya terpilih sebagai kepala desa. Misi saya demikian. Misi mewujudkan nilai-nilai sakral adat istiadat sebagai pahlawan pembangunan desa, bersih di waktu siang,
terang di waktu malam. Misinya ada 5 butir. Yang pertama, mengoptimalkan budaya adat istiadat sebagai pahlawan pembangunan desa, sebagai pahlawan desa. Saya ulangi, butir yang pertama, mengoptimalkan budaya adat istiadat sebagai pahlawan desa. Butir yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya bersih diri, bersih lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat melalui budaya sadar membaca. Yang keempat, meningkatkan ekonomi rakyat yang produktif. Dan yang kelima, membangun infrastruktur melalui budaya gotong royong. Misi pertama, mengoptimalkan budaya adat istiadat sebagai pahlawan desa. Hal ini diangkat dan diprogramkan mengingat desa kita ini adalah desa adat. Adatlah yang pada mulanya membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita dengan nilai-nilai sakral adat istiadat, sehingga masyarakat adat itu hidup beradab, hidup bermartabat, dan hidup berbudi kemanusiaan. Ada masalah itu dapat diselesaikan secara adat melalui lembaga hukum adat atau Dewan Senior Negeri. Hukum adat dan adat istiadat disebut sebagai pahlawan desa karena yang pertama, sebelum ada agama dengan hukum kasihnya, dan sebelum Indonesia merdeka dan melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, adat istiadat dan hukum adat sudah ada. Justru itu pemerintah sangat menjunjung tinggi adat istiadat itu dan mengharapkan agar adat istiadat itu dapat dibudayakan dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, adat istiadat itu menjadi alat perekat bagi masyarakat adat untuk beraktivitas, membangun dalam berbagai dimensi pembangunan, termasuk membangun mental, membangun moral, membangun etika hidup. Itu adat. Yang ketiga, adat istiadat dan hukum adat dapat menyelesaikan setiap perkara melalui Dewan Senior Negeri selaku hakim desa. Masyarakat tempo dulu sangat menjunjung tinggi adat istiadat itu, mengingat adat istiadat yang dirintis Tuan Pres Umle dan Ayah Umle yang dikukuhkan dengan tetesan darah manusia merupakan sebuah ikatan janji dan sumpah bagi warisan anak cucu turun-temurun untuk harus melakukan dengan baik dan benar nilai-nilai sakral adat istiadat itu. Tidak melaksanakan dengan baik dan benar, konsekuensi logisnya tetesan darah itu akan menuntut kebenarannya.
Dulu lain, sekarang ini lain. Masyarakat tempo dulu, adat istiadat dan hukum adat itu disakralkan, dijunjung tinggi, dihormati, dihargai, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan baik dan benar dalam bingkai kekeluargaan. Hal ini hampir punah, hampir tidak nampak lagi akibat arus globalisasi, modernisasi, dan iptek yang mengalir terus masuk ke desa-desa. Nilai-nilai sakral adat istiadat terkikis habis. Imbasnya adalah adat istiadat dan hukum adat dianggap masyarakat adat sekarang ini sesuatu yang tidak sakral lagi, tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Olehnya itu banyak terjadi masalah, banyak terjadi perkara, banyak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai sakral adat istiadat itu. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai, ada yang belum menyentuh hukum dalam proses penyelesaiannya secara adat. Padahal negeri kita ini negeri adat, desa kita ini desa adat. Ini yang mendorong saya untuk diangkat dan diprogramkan dalam skala prioritas. Apabila nilai-nilai sakral adat istiadat dan hukum adat dapat ditegakkan kembali, maka yang pasti itu menjadi fondasi, menjadi dasar untuk kita membangun rumah sejahtera bagi masyarakat adat. Nah, kalau bertolak dari itu ke depan itu apa yang mau dibuat? Yang pertama, bekerja sama dengan semua stakeholder, peristimewa Dewan Sendiri dan tokoh-tokoh adat untuk membenahi secara optimal nilai-nilai sakral adat istiadat, untuk menjaga wibawa desa kita, menjaga wibawa kita sebagai anak-anak adat. Yang kedua, membangun rumah adat multifungsi, berfungsi sebagai tempat pengembangan budaya adat istiadat dan berfungsi sebagai tempat pertemuan Dewan Sendiri Negeri alias para hakim dalam lembaga hukum adat. Jadi ada tempat khusus untuk sendiri negeri. Yang ketiga, ke depan Dewan Sendiri Negeri harus profesional, profesional dalam proses perkara, profesional di dalam mengadili perkara, dan profesional di dalam mengambil keputusan yang adil terhadap perkara yang digelar. Yang keempat, insentif bagi seluruh negeri selaku dewan, selaku hakim desa akan dinaikkan. Saya ulangi, insentif bagi seluruh negeri akan dinaikkan sesuai dengan fungsi mereka sebagai hakim desa. Begitu. Yang kelima, bagi bapak ibu saudara-saudara yang tinggal di rumah-rumah tua, soal leherun, soal menanor, soal uniti, soal European, soal Eropa akan diberi insentif bulanan sebagai kepedulian pemerintah desa
atas jasa Bapak Ibu yang sudah jaga dan rawat itu rumah tua yang sewaktu-waktu digunakan sebagai tempat pertemuan warga Soanya untuk membicarakan kepentingan Soa. Demikian misi yang pertama. Misi yang kedua, kita lihat di situ meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya bersih diri, bersih lingkungan. Bersih diri, bersih lingkungan itu sangat penting bagi pertumbuhan kesehatan kita. Untuk itu faktor menjaga kesehatan tubuh perlu dibudayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum dan sesudah beraktivitas harus cuci tangan agar virus yang melekat pada tangan yang kotor terbawa arus, karena virus mudah masuk dalam tubuh kita melalui tangan yang kotor. Demikian juga dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Apabila jorok, kotor, dan sampah yang berserakan, di situ virus senang mengendap. Apalagi sampah yang sudah membusuk. Polusi udaranya mendatangkan penyakit masyarakat bagi masyarakat. Virus lewat udara dapat juga dalam tubuh kita, yaitu melalui hidung dan mulut. Untuk itu sebagai penangkalnya kita budayakan pakai masker. Pemerintah selalu menghimbau, jagalah kesehatan, karena kesehatan itu adalah, jagalah kebersihan, karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Kesehatan anak-anak balita, kesehatan janin ibu-ibu hamil, kesehatan bagi para lansia sangat membutuhkan perhatian medis untuk dirawat secara intensif melalui kader-kader kesehatan dan ibu-ibu yang terlatih di dalam desa. Ke depan, berkaitan dengan misi kedua, apa yang kita lakukan? Yang pertama, sosialisasi budaya bersih diri, bersih lingkungan kepada masyarakat. Itu kerjasama dengan diri, karena media pendidikan itu sangat penting bagi masyarakat yang ingin maju dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang semakin canggih membuat dunia semakin sempit. Arus globalisasi, modernisasi dan teknologi menjadi ajang pertarungan untuk merebut reputasi terbaik. Hal ini terasa sampai ke desa-desa. Untuk itu, masyarakat harus disiapkan sedini mungkin dengan pengetahuan ekstra yang memungkinkan agar masyarakat dapat menghadapi arus modernisasi itu dengan cerdas. Bukan pintar tapi cerdas. Jadi kalau banyak baca, bukan pintar tapi cerdas. Nah, apalagi dalam menghadapi pembangunan blok masalah dengan migasnya yang mampu melayani dunia internasional dan akan merekrut ribuan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan sebagai makhluk sosial, pasti membutuhkan komunikasi satu dengan yang lain. Untuk itu, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang baik dan benar sangat dibutuhkan, karena bahasa adalah alat komunikasi dalam menyampaikan maksud kita kepada orang lain maupun sebaliknya.
Ini yang menjadi dasar untuk masyarakat harus disiapkan secara baik. Masyarakat yang saya maksudkan di sini adalah yang pertama, masyarakat sekolah, yaitu mereka yang sedang mengikuti pendidikan formal pada jenjang masing-masing. Yang kedua, masyarakat tani, nelayan, peternak, pengusaha yang ada di desa ini. Yang ketiga, masyarakat intelektual, yaitu mereka yang ditugaskan sebagai aparatur negara di desa ini. Mereka yang bertugas di desa lain tetapi berdomisili di desa fiktif. Ekonomi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam keluarga maupun masyarakat. Kalau ekonomi kita kuat, apa saja yang kita hendak lakukan pasti akan jadi. Tapi kalau ekonomi kita itu lemah, kita tidak berdaya untuk melakukan yang terbaik. Ada kesenjangan. Faktor kuat dan lemah ini yang menjadi pergumulan untuk misi keempat diangkat dan diprogramkan. Jiwa dari misi keempat ini bernuansa, bermuara pada usaha pemberdayaan untuk masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dalam ekonomi. Maka ke depan, apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, membentuk kelompok-kelompok tani yang bergerak dalam bidang sayur-sayuran, kacang-kacangan, jagung-jagung hibrida, dan lain-lain. Dan untuk palawija, saya lebih tertarik kalau itu untuk kelapa hibrida dan jambu, mete, dan pala, karena itu cocok di daerah kita. Yang kedua, membentuk kelompok nobilar, kelompok permengkelan, kelompok tanun, dan kelompok anyam-anyaman. Supaya ada laki-laki, ada perempuan. Ini kalau bergerak dalam bidang ini, berarti ada hubungannya dengan dinas perindustrian. Ya mungkin nanti kita kirim kader-kader itu untuk ikut pelatihan di PLK Baso Provinsi Maluku untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Yang ketiga, membentuk kelompok nelayan. Keempat, membentuk kelompok peternak. Dan yang kelima, membentuk kelompok usaha kios sembako. Dan kelompok jahit menjahit. Di sini saya lihat ada potensi. Kita bisa bentuk itu kelompok. Kita nanti kerjasama dengan dinas sosial. Itu alur kerjanya seperti itu. Kalau ini ya kita bikin proposal, ya begitu. Nah, itu ada 5. Lalu yang ketujuh, membangun relasi. Membangun relasi itu supaya kita bisa kerjasama. Yang kelima, pembangunan infrastruktur, membangun infrastruktur melalui budaya gotong royong. Saya coba angkat satu kata dari bahasa daerah yang artinya sama dengan misi saya yang kelima, yaitu kata kore. Kata kore kalau diterjemahkan maka artinya sekelompok masyarakat dalam bentuk gotong royong untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ini berarti kore itu dapat meringankan beban pekerjaan karena dapat diselesaikan secara bersama-sama. Berat sama dipukul, ringan sama dijinjing. Kata kore sangat berarti bagi kita.
Kuere ini sudah berbudaya dari ketong punya para leluhur, para datuk dulu itu sudah bekerja seperti itu. Apalagi mereka diikat dengan adat istiadat dalam bingkai kekeluargaan. Kuere, kata kuere itu sangat berarti bagi kita. Kuere po karkari pletelehor. Artinya ketong kerja gotong royong boleh, pekerjaan ini cepat selesai. Apakah itu pekerjaan pribadi? Apakah itu pekerjaan umum untuk kepentingan kita bersama? Pola seperti ini mendorong saya untuk diangkat menjadi misi kelima dalam mendasari pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur desa untuk 5 tahun mendatang yang bermuara pada, dengar baik-baik, yang bermuara pada: 1. Membenahi infrastruktur yang sudah ada, melanjutkan yang belum selesai, dan membangun yang belum dibangun untuk menata desa kita yang lebih baik agar nampak pembangunan itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang kedua, merenovasi balai desa, benahi kantor desa sebagai pusat kegiatan pemerintahan desa dan pusat pengelolaan administrasi desa. Jadi kita mesti benahi supaya kita administrasi jalan bagus-bagus, supaya kita masyarakat juga hidup bagus-bagus. Dan kalau administrasi bagus, kita semua bagus, kampung jadi bagus. Yang ketiga, pembangunan perumahan rakyat akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem dan paradigma baru yang adil dan merata. Program pembangunan rumah rakyat ini akan dilanjutkan karena itu adalah program pemerintah pusat, bukan programnya kepala desa, programnya Bapak Jokowi untuk membangun perumahan rakyat bagi keluarga-keluarga yang dikategorikan keluarga miskin atau keluarga ekonomi lemah, dan itu berlaku secara merata di seluruh Indonesia, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat desa, termasuk desa Wakabati. Jadi, kata jadi garis bawahi, asbes, tehel, semen, dan lain-lain itu bantu. Saya pantau di sini adik-adik kita dari kelompok pemuda. Cabang olahraga volleyball itu menjadi cabang olahraga primadona bagi adik-adik. Itu volley itu jadi primadona. Setiap sore beta lihat ramai terus di lapangan. Saya senang. Tetapi ada banyak cabang olahraga yang perlu dibudayat, yang perlu dimasyarakatkan. Kenapa cuma satu? Ke depan kita tambah 2 cabang olahraga untuk dimasyarakatkan. Cabang olahraga pingpong dan cabang olahraga bola kaki. Karena cabang olahraga bola kaki itu adalah cabang olahraga yang bergengsi,
Kalau Anda nonton di televisi, senang sekali. Biar kita sudah menang dapat berapa medali, tapi kalau kalah di bola kaki, down juga. Gitu. Saya tanya-tanya kenapa sampai tidak ini lapangan di sana sudah jadi lahan, ya, lahan yang begitu, ya, lahan tidur. Kita harus fungsikan. Nah, jadi ke depan apa yang harus kita buat untuk cabang olahraga ini? Yang pertama, pembentukan tim voli putri-putri di setiap RT dan kesebelasannya di setiap RT. Bola pingpong itu terbuka untuk umum karena ada orang tua-tua yang mungkin mau olahraga main pingpong gitu. Saya bisa main voli lagi pingpong aja gitu. Saya bisa main bola kaki lagi pingpong aja. Dua cabang olahraga dicanangkan untuk dimasyarakatkan, menambah dengan volleyball yang jadi primadona anak-anak muda kita. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, bola voli, bola kaki, bola pingpong. Apa saja yang dibutuhkan kita siapkan. Yang ketiga, benahi lapangan voli dan bola kaki supaya bola tangan, bola kaki difungsikan. Yang keempat, di setiap perayaan 17 Agustus akan didahului dengan pertandingan antar RT untuk merebut piala bergilir. Dan program infrastruktur desa yang terakhir, pemasangan lampu-lampu penerang pada lorong-lorong dalam desa. Diakhiri dengan itu supaya siang kita bersih, malam kita terang. Kata tutup, saya mau tutup, saya punya visi misi. Visi misi sudah disampaikan secara terbuka. Namun yang mengikut presentasi pencapaiannya secara maksimal adalah tipe kepemimpinan, tipe manajemen dan leadershipnya. Tipe kepemimpinan yang dianut itu adalah tipe kepemimpinan open management, tipe kepemimpinan yang terbuka, demokratis dan nasionalis. Terbuka untuk masyarakat. Apa yang masyarakat punya, apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang hendak dilakukan untuk kepentingan desa dan kepentingan masyarakat yang merupakan kebijakan, harus melalui asas musyawarah untuk mufakat bersama seluruh stakeholder, selesai sesuai jiwa demokrasi Pancasila. Tidak ada istilah nepotisme, tidak ada istilah diskriminasi, tidak ada istilah sistem famili, sistem keluarga dalam roda pemerintahan desa. Pemerintahan desa untuk semua, berlaku adil untuk semua, dan itu jiwa dari demokrasi, jiwa dari kepemimpinan nasionalis untuk menciptakan masyarakat sejahtera. Olehnya itu faktor demokrasi mendasari kita. Untuk menciptakan masyarakat sejahtera sesuai dengan demokrasi, arti dari demokrasi itu sendiri, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Saya dari rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Dan kalau Tuhan kehendaki, saya terpilih sebagai kepala desa. Saya bekerja untuk rakyat. Saya menghargai dan sangat menghargai suara Bapak Ibu dan saudara-saudara. Suara Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah suara Tuhan. Saya menghargai dan sangat menghargai. Untuk membangun pembangunan infrastruktur desa kita itu sangat membutuhkan biaya yang besar. 38 butir kegiatan yang harus dilakukan 5 tahun mendatang apabila saya terpilih sebagai kepala desa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada kata yang salah. Sebagai manusia tidak luput dari sifat kedagingannya. Demikian paparan visi misi saya kembalikan kepada panitia. Lempiang. Nah, baik Bapak Ibu telah mendengar visi dan misi dari calon kepala desa kita dengan nomor undian 1. Maka di kesempatan ini kami akan membuka babak penanya dengan 3 babak yang telah ditunjuk dari pemerintahan dan desa bahkan gereja. Maka waktu yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak pejabat kepala desa, Bapak Sekcam, untuk memberikan pertanyaan menyangkut apa yang telah dipaparkan lewat visi misi. Bapak Ibu, untuk ketahui, kami sangat bermohon supaya ketika memberikan pertanyaan jangan sampai keluar dari apa yang dipaparkan dari visi misi ketiga babak nanti. Kalau ada, kami mohon maaf, tetapi kami akan memberi pendapat dalam pembicaraan. Terima kasih. Waktu pertama kita berikan. Ya, terima kasih. Dari visi dan misi yang Bapak sampaikan, cuma saya perlu menambahkan aja saran. Kalau bisa program-program yang tadi Bapak sampaikan jelas, berhenti untuk membangun desa, maka patut di depan bagus. Cuma perlu kerjasama. Kalau memang Bapak terpilih, ada kerjasama antara Bapak dengan setumpu pemerintah, pemerintah tokoh agama dengan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama Bapak dengan pemerintah kecamatan melalui 3 tumpu. Nah, yang kedua, kalau bisa BUMDes, Bapak selama ini Bapak calon kepala desa di Wakapabrik tidak ada BUMDes. Program-program Bapak sangat banyak sekali, misi Bapak sangat banyak, misi Bapak sangat banyak. Kalau bisa dibentuk BUMDes untuk ada PAD untuk desa, untuk bagaimana program-program Bapak yang nanti dibuat bisa dimasukkan dengan program BUMDes. Artinya program tadi lapangan, kan kita tahu bahwa selama ini kan anggaran pemerintah. Yang pertama soal dana, misalnya dana COVID itu 40%, lalu dana 30%, lalu sisa itu untuk masyarakat.
sisa sekitar 200 ya, 2 juta. Mungkin program-program Bapak tidak bisa direalisasikan atau dilakukan. Mungkin dengan adanya BUMDes, program-program Bapak yang nanti akan dilaksanakan akan berjalan dengan baik. Tapi itu saja saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Nasito. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Bapak untuk menjawab apa yang telah dipertanyakan. Terima kasih. Saya sampaikan buat Bapak yang mewakili Bapak Camat Bapak Timur. Pertanyaan Bapak itu sangat menarik karena itu menyangkut relasi kerjasama dengan pemerintah. Kepala desa itu ujung tombaknya dari pemerintah, kecamatan maupun kabupaten. Tentu di dalam bekerja ada hubungan kerjasama karena ujung tombak birokrat itu kepala desa. Jadi serba-serbinya desa di sini hendak diketahui oleh pemerintah di tingkat kecamatan. Seperti ada program-program yang nantinya mendorong kita untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Saya catat itu. Yang kedua menyangkut badan usaha milik desa. Saya pikir-pikir ini sebuah masukan untuk membantu pendanaan dalam membangun desa menuju desa mandiri. Himbauan Bapak yang mewakili Bapak Camat menjadi catatan kaki buat saya. Apabila saya Tuhan kehendaki terpilih sebagai kepala desa di desa Wakapati. Terima kasih Pak. Ya, yang berikut kami berikan kesempatan kepada Bapak Obedunenor untuk memberikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mas, Bapak naik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia bagi saya mewakili masyarakat desa Wakapati. Semua yang sudah dipaparkan itu memang sangat enak apabila didengar. Tapi satu permintaan yang tertinggal seperti apa yang dibawakan oleh Bapak yang mewakili Camat Bawar Timur. Desa ini sudah cukup maju, tetapi desa ini berpenyakit, ya, sudah digeli oleh tetangga-tetangga yang ada karena kita sudah bermasalah dengan semua desa. Saya minta supaya ada cara yang bagaimana untuk mengembalikan nama baik desa ini. Yang kedua, apa saja yang kita lakukan di desa ini, ya, memang ketong kalau mau bilang itu dilihat apabila dipandang sangat cantik, tapi dia berumur setahun jagung. Ketong mau bilang panas-panas sayang, ya, jadi dia jalan 2-3 hari, besok susah ada lagi. Kita kira 2 hal itu saja yang perlu kita tanyakan. Mungkin ada kesempatan lain saya bisa sambung. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bapak Obedunenor, di mana telah memberikan beberapa pertanyaan. Untuk itu kita kembalikan kepada
Saya minta kembali pertanyaan yang kedua. Amto ini Amto. Ya, ini saya juluki desa ini berpenyakit. Karena apa? Karena miras kita bermasalah dengan semua desa. Hah? Jadi orang sekali kita bicara hari-hari saja ini. Kita masyarakat Bapak belum malu. Apalagi sebagai orang tua-tua di dalam kampung ini. Kita malu. Ya? Moral kita sudah hanyut. Jadi saya minta supaya usaha kembalikan nama baik desa ini. Ya? Itu saja. Terima kasih. Saya kira kalau dua pertanyaan ini jadi satu item di dalam memberikan penjelasan. Karena dua-dua menyangkut mengembalikan nama baik. Miras itu pemicunya. Miras. Saya hitung-hitung secara logika. Wakapabrik ini hampir sudah bermusuhan dengan negeri-negeri yang ada di Pulau Babar. Hanya beberapa negeri saja yang belum. Saya takut ke depan itu kalau kita tidak benahi, maka pasti akan bertambah lagi dan nama kita lebih jelek. Kita digarisi dengan benang merah. Mungkin ada orang yang segan kalau datang bertamu di sini. Jangan minum airnya, hati-hati. Itu banyak interpretasi masyarakat. Dan selama saya di Ambon juga isu dan informasi seperti itu masyarakat Wakapabrik di Ambon membuat perkumpulan Iljoy Manise. Kalau boleh hidup hari-harinya sesuai dengannya. Beta punya satu lagu yang saya siapkan untuk masyarakat Iljoy yang ada di Tanah Rantau. Sederhana saja. Izinkan saya nyanyikan, itu ciptaan saya sendiri untuk persekutuan masyarakat Wapi di mana saja dia ada di Tanah Rantau. Wapapapi negeriku yang, wapapapi negeriku. Mama coba bantu saya. Saya sumpah sebelum saya berikan penjelasan. Ambil mic saja. Saya ada bawa lagunya ini. Suara satu, suara tiga. Bapak dan Wapapapi negeriku yang abadi, negeri pusaka Datuk. Meski aku jauh di perantauan, wajahmu kenang selalu. Semawi baru singkirkan dengan baju, maju terus pantang mundur. Tingkatkan ekonomi, hidup sejahtera, membagi wajah meski aku jauh di perantauan, wajahmu kenang selalu.
Bersemawi bangun, siksikan dengan baju, maju terus pantang mundur. Tingkatkan ekonomi, menuju hidup sejahtera, membarui wajah Ilkoi. Bersemawi, sukseskan tekadmu, hidupkan negeriku. Berpatah Indonesia. Nah, terima kasih untuk Bapak OU yang sudah sampaikan 2 pertanyaan. Substansinya cuma 1. Bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mengembalikan nama baik kita. Kalau di visi misi yang pertama menyangkut adat istiadat itu sudah ada di situ.
Kita kami beritahukan bagi seluruh masyarakat tidak boleh. sebelum kita menyampaikan visi dan misi di saat ini sebagai calon kepala desa nomor 2, beta adalah manusia, bukan beta malaikat. Ya awal kita bicara, saya adalah manusia, bukan malaikat. Untuk itu izinkanlah saya untuk menyampaikan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Karena visi dan misi ini merupakan impian, mimpi ke depan mau buat apa. Ya. Untuk itu sebelum kita sampaikan visi dan misi, sekali lagi saya minta maaf daripada saudara-saudara perempuan saya, saudara-saudara laki-laki saya, orang tua saya, anak-anak negeri yang selama 2 periode berjalan bersama-sama bergandengan dengan saya. Di mimbar ini tempat ini untuk kali ketiga kerja komando undang-undang. Kalau tidak ya saya istirahat. Tapi karena ada komando, ada peraturan, ada undang-undang yang mengatur, maka saya berdiri lagi di tempat ini untuk kalian bertiga, untuk mau bergandengan tangan dengan Bapak Ibu saudara-saudara, untuk melihat negeri ini dalam 5 tahun ke depan. Ya. Untuk itu yang terhormat Bapak Camat, Bapak Gubernur, atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Timur, atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Babinsa, yang kebetulan kalau ada di lokasi penyampaian visi-misi, yang terhormat Bapak penjabat kepala desa bersama staf desa, staf pemerintah desa, yang terhormat Bapak Ketua DPD bersama staf DPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Majelis Jemaat, bahkan yang saya hormati 2 rekan saya, Bapak Tinus dan Bapak Eka, bahkan seluruh masyarakat Bapak yang saya kasihi dan saya banggakan di siang hari ini. Terima kasih. Salam kebesaran kita. Ya, Bapak Ibu tamu undangan yang beta hormati, beta tidak simpan fotokopi visi dan misi itu diberikan untuk Bapak Ibu, karena beta berpikir sudah di tangan panitia untuk dapat panitia bisa sampaikan atau berikan itu Bapak Ibu sebagai tamu undangan. Ya sekali-kali lagi beta minta maaf. Beta sebentar membaca visi, kemudian beta membaca misi, selesai baru beta membuat dalam sebuah ulasan di siang hari ini. Ya, beta harap semuanya bisa dengar bersama. Kalau beta punya kurang-kurang tadi, beta ini manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat sempurna, tapi saya adalah manusia. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam melaksanakan dan menentukan arah dalam suatu perencanaan pembangunan, maka haruslah dilandasi serta didasari dari visi dan misi yang realistis dan berguna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, visi saya
bersatu mewujudkan desa Wapapati yang berwibawa, dinamis, inovatif, berbudaya menuju masyarakat Wapapati yang maju, mandiri, dan sejahtera. Itu visi saya. Sedangkan misi saya ada 7 butir. Misi saya ada 7 butir. 1. Melanjutkan program-program pemerintah desa periode lalu dan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMDes, rencana program pembangunan jangka menengah desa. Yang kedua, meningkatkan pembangunan fisik dan non-fisik di berbagai bidang. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai luhur budaya. Yang keempat, mewujudkan desa Wapapati yang sehat, mandiri, dan maju dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, guna meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran akan hukum dan norma-norma adat yang berlaku. Keenam, melakukan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat yang tidak mempertimbangkan golongan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung, guna mendukung pencapaian masyarakat yang mampu memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Kita masuk untuk ke misi yang pertama, melanjutkan program-program pemerintah desa periode yang lalu sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Ya, renovasi rumah rakyat itu kita utamakan. Ya, betapa masyarakat dia tidur aman, dia nyaman. Itu pertama. Tidur sudah nyaman, sudah enak. Baru kita membangun ekonomi. Jadi renovasi rumah rakyat dia tetap berlangsung. Ya, renovasi rumah rakyat itu tetap berlangsung. Saya tadi sampaikan sesuai dengan RPJMDes saya untuk melanjutkan program pembangunan ke depan. Jadi mimpi saya ke depan seperti itu. Karena sudah ada kesepakatan dan sudah ada keputusan untuk kita bersama. Saya tidak mau meradus dari antara itu karena sudah kesepakatan. Hal pertama kita sudah sepakat untuk sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Kita sudah jalan dengan sesuai keputusan yang sama-sama kita untuk bersama. Jadi tetap saya jalankan terus. Ya. Menyangkut program-program pembangunan yang lain, itu sudah masukkan kemarin dalam musrembang desa kemarin. Itu ada pembangunan fisik yang harus kita jalani bersama. Tapi lewat APBD tingkat 1 dan APBD tingkat 2 maupun APBD tingkat pusat. Salah satunya Taluk Pantai, bak penampung air bersih, dibangun kampung lama agar dapat membagi seluruh masyarakat. Saya berpikir sudah banyak berjalan dengan saudara-saudara sebagai masyarakat. Banyak visi yang sudah direnovasi. Karena banyak pemberdayaan saya sudah berikan. Ya nanti dia berkaitan lanjut ke bawah.
Yang kedua, meningkatkan pembangunan fisik dan non-fisik di berbagai bidang. Tadi kita sudah sampaikan ada kerjasama saya dengan pemerintah, baik pemerintah tingkat 1, tingkat 2 dalam rangka pembangunan fisik. Sebab dana fisik ini sudah dikurangi. Biaya untuk pemberdayaan dia sudah dinaikkan. Berarti kita sudah mulai berhati-hati dalam penggunaan. Tapi sebagai calon tetap percaya, bahkan sukses nanti untuk pembangunan Tumor Meraya ke depan. Nanti kita saling kerjasama. Menyampaikan visi misi ini hanyalah untuk dana desa. Ya, saya juga bersedia kerjasama dengan panitia pembangunan gedung gereja baru. Saya akan kerjasama. Untuk melihat sarana prasarana dalam desa. Saya juga kerjasama dengan pihak majelis jemaat bidang pendidikan, bahkan semua stakeholder dari desa, pemerintah maupun pendidikan, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk periode yang baru nanti. Ketika Tuhan berkenan memberikan tongkat ini untuk saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga, memperkuat nilai-nilai luhur budaya. Untuk memperkuat nilai-nilai luhur budaya, pasti kita akan bergandeng tangan. Saya harapkan kita semua sebagai masyarakat, sebagai tokoh-tokoh agama, memperkuat nilai-nilai luhur budaya. Itu ada dalam ketong sendiri. Kalau Tuhan berkenan, tongkat ini ada dalam tangan saya. Saya akan kerjasama untuk melihat semua kepentingan adat istiadat budaya tradisi yang ada di negeri ini, untuk memperkuat, melengkapi semua. Kemudian yang berikut, meningkatkan pengelolaan pemerintahan, mewujudkan desa bupati yang sehat, mandiri, maju dalam mencapai masyarakat sejahtera. Ya, ini menyangkut kesehatan. Kalau Tuhan berkehendak, ya, kalau Tuhan berkenan untuk tongkat ini dalam tangan saya akan berubah cara berpikir saya akan berubah cara bertindak saya. Karena keluhan-keluhan dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak masukan saya dapat, saya rasakan. Tapi itu merupakan ilmu untuk saya, untuk melangkah ke depan. Saya akan bekerjasama dengan semua yang berkepentingan di negeri ini, di kecamatan sampai ke kabupaten. Untuk itu menyangkut kesehatan, sudah membuka lagi pos lansia, posyandu lansia, posyandu anak-anak, ibu hamil, bahkan kesehatan masyarakat. Saya akan memperhatikan semua itu. Kalau periode kemarin saya dengar sedikit untuk pemeriksaan gula darah dan lain-lain. Tapi ke depan kita akan duduk bersama untuk kita bicarakan bersama. Pasti saya akan kumpul Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengambil keputusan tentang hal-hal yang saya sampaikan, menyangkut kesehatan, pembersihan lingkungan desa dan lain-lain. Saya siap. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, kalau Tuhan berkehendak, saya melanjutkan ini, kita akan merubah tata kelola pemerintahan. Karena memang atas keluhan-keluhan dari Bapak Ibu, pada Bapak Ibu masyarakat. Ya. Yang sebenarnya harus ada yang bisa ke rumah, anggap ini saudara bisa sampaikan. Ada kesalahan di sini, ada kesalahan di sini. Tapi terus sebagai manusia beta tadi sampaikan, beta bukan malaikat. Tapi beta belajar dari hal yang kecil untuk melakukan yang baik untuk hari esok. Ya, yang keenam, melakukan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Ini terjadi
polemik kecil-kecil, tapi ke depan kita akan merubah. Kalau Tuhan berkenan, kita akan merubah itu. Pemerataan pembangunan, melakukan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat dengan tidak mempertimbangkan golongan mencapai kesejahteraan sosial. Ya. Kita berpikir semuanya sudah kebagian, tinggal 1-2 kepala rumah tangga. Malah kita sudah pada ada yang sudah 2 kali kita masuki. Tapi kita akan merubah semua pekerjaan atau cara tindak saya untuk ke depan. Kita dulu baik-baik satu meja kita bicara supaya dia enak. Kita sudah janji kita tidak akan kerja seperti sebab kita kerjakan semua staf stakeholder. Ternyata Bapak Ibu sampaikan ada unik-uniknya, terima kasih. Itu masuk. Ya, yang pemerataan pembangunan kita akan membuat jadwal khusus dalam rangka pemerataan pembangunan, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia. Ya, saya akan melengkapi yang sudah ada komputer yang saya dari desa saya serahkan untuk majelis jemaat mengelola itu. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung guna mendukung pencapaian masyarakat yang mampu memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ini kita bicara menyangkut pemberdayaan. Ya, banyak yang kita kasih. Saya sudah kerjasama dengan stakeholder, bahkan angkatan muda, ranting sio. Ketika saya berikan sambutan, saya sampaikan untuk organisasi angkatan muda, sebagai kepala saya bersedia menerima keluhan apa saja yang saudara-saudara sampaikan, karena saya tidak mau ada pengangguran. Saya sudah sampaikan. Di desa ini juga saya sudah bentuk BUMDes. Sudah ada Pak Sejam. Sehingga kita terbentuk dengan COVID-19. Maka semua anggaran dikuras ke ya, sudah dibentuk Pak. Cuma belum ada pelatihan. Kalau memang ketemu berdoa selalu kalau dana COVID ini sudah dibatasi, berarti itu sudah bisa jalan Pak. Ya, tentu bisa ada pembekalan untuk pengurus. Ya, sudah dibentuk. Ya. Jadi kita perlu sampaikan untuk Bapak Ibu masyarakat. Ada 7 poin itu yang kita perlu sampaikan. Kita tidak sampai banyak-banyak janji banyak-banyak. Tapi kalau kita janji banyak-banyak untuk Bapak orang jangan sampai sing Tuhan datang leluhur. Jadi biar sedikit. Tapi ketika itu adalah sebuah program kita duduk bersama. Kita duduk bersama lalu bicarakan baik-baik. Ya. Kita perlu sampaikan untuk Bapak Ibu saudara-saudara menyangkut anggaran pendapatan belanja desa atau RAP yang telah disampaikan tadi. Ya, kita evaluasi sama-sama dengan Ketua DPD. Itu harus dengan Ketua DPD. Berarti DPD nanti dengan benar untuk, tapi sudah itu masukan buat saya untuk dapat transparan dengan semua kepentingan. Betul, tapi Bapak punya mau itu yang terbaik untuk saya. Ya. Jadi Bapak sampaikan semua itu untuk saya benahi untuk kalau Tuhan berkehendak untuk tongkat itu dalam tangan saya. Kita sama-sama bergandeng tangan maju untuk melihat negeri ini, melihat jemaat ini, melihat pendidikan ini ke depan. Kita siap dikoreksi di saat ini oleh 3 penanya sebentar. Saya siap. Karena saya adalah manusia bukan malaikat. Kurang-kurang saya adalah kurang-kurang Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi itu yang perlu kita sampaikan, yang kita harap tanggal 8 nanti market menjaga baik-baik. Maka itu orang adil. Oh, DPR yang kita buka tulus. Itu apa?
Betul betul kakak itu sudah ada itu. Jangan orang lain negeri ini ketemu orang lain kakak. Tinggal bapak lihat siapa, bapak mau pilih silakan saja. Ya, itu hak bapak doang. Kita tidak mau saling mencuri. Jadi kita harap seluruh pendukung, seluruh masyarakat, ketua adik kakak semua ada ini, waktu tanggal 8 jaga kenyamanan dengan baik. Kita tidak terpilih, tidak jadi masalah. Itu hal biasa. Itu sebuah pertandingan. Pertandingan ada yang kalah dan menang. Itu begitu. Jadi akhir kata kita sampaikan terima kasih untuk kita semua di siang hari ini. Kita hanya pendek saja. Selanjutnya untuk visi dan misi ini ada rantangan ketemu semua sebagai masyarakat, semua stakeholder desa, pendidikan, jemaat, kita akan dulu bersama untuk melihat kepentingan desa ini ke depan. Kemudian sebelum kita mengakhiri kita berbicara berbagai persoalan menyangkut persoalan-persoalan dalam desa ini. Ini disebabkan karena terjadi ini kepemimpinan. Semua persoalan bisa diselesaikan yang baik. Kita sampaikan masalah waktu tapi dan cara bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bisa. Tapi kita doakan bersama. Supaya kerjasama ini kita bersama, kerjasama dengan desa-desa tetangga, supaya jangan ada masalah yang terjadi yang bertubi-tubi di negeri tercinta ini. Kita harus menjaga baik di bawah negeri ini. Semoga Tuhan memberkati kita di siang hari ini. Selamat siang, Lemnya. Bapak Ibu, kita semua telah mendengar visi dan misi dari calon kepala desa dengan nomor 2. Maka di kesempatan ini kita berikan kepada Bapak pejabat kepala desa untuk memberikan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak. Disilakan. Pak Sekretaris. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada panitia. Mungkin ada 2 poin saya yang perlu kita tanyakan. Setelah mendengar visi dan misi dari Bapak calon kepala desa nomor 2, yang beta tertarik sekali soal pendapatan per kapita dari masyarakat untuk 5 tahun ke depan, bahkan yang perlu dinikmati oleh Baik. Ya, kita lanjut. Mungkin Bapak punya pertanyaan yang pertama itu, apabila Bapak terpilih, langkah kebijakan apa yang dapat Bapak buat untuk meningkatkan pendapatan per kapita daripada masyarakat desa Kupati yang bukan saja dinikmati di 5 tahun ke depan, tapi dapat juga dinikmati oleh anak cucu. Mungkin yang kedua, apabila Bapak terpilih nanti, langkah apa yang dapat Bapak pakai untuk mengendalikan nama baik daripada desa Kupati? Karena kurang lebih 9 bulan saya ada di sini, dan saya cukup merasakan itu.
Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan kami kembalikan kepada Bapak sebagai calon untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan. Dua pertanyaan disampaikan oleh Bapak Pejabat Kepala Desa untuk saya sebagai calon. Ya, dalam menjalani satu, kalau Tuhan berkehendak, untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, itu hal pertama itu. Karena saatnya nanti dana desa ini akan hilang. Tapi persiapan ekonomi di darat itu harus. Ya, harus kita siapkan karena banyak lahan tidur. Jaga pertemuan dengan Bapak Ibu masyarakat betul dan jadikanlah lahan ini jadi roti untuk hidup. Jadikan lahan ini menjadi roti untuk hidup. Kemarin untuk masalah pemberdayaan data pengadaan pala, data pengadaan HKO sudah dibagikan. So, Bapak Ibu, satu saat pala hutan yang jauh sana ketemu tidur mandi hujan, itu pala hutan. Apalagi pala super, tidak lama lagi. Karena di Babar Timur ini tanaman pala super sudah pada orang sudah bisa timbang ton. Dia punya penimba akan muncul. Untuk itu kita tahu kalau Tuhan berkehendak ke depan. Kita bergandeng tangan. Lihat lahan tidur dulu. Tanam dengan berbagai tanaman-tanaman produktif. Kita pengen, karena tadi kita sampaikan banyak untuk pemberdayaan dia naik. Dia sudah naik. Berarti bagaimana kemauan kita. Itu pun kembali untuk Bapak Ibu masyarakat yang beta bilang kita dulu bersama, lalu mungkin bentuk-bentuk kelompok. Bapak dong mau apa? Bapak dong mau apa? Mau apa untuk kita pengadaan. Jangan terlalu di laut. Kalau kita di laut terus, apakah anak cucu bisa melaut terus? Kalau kita sudah rusak, anak cucu mau melaut bagaimana? Tapi kita usahakan ekonomi darat. Selesai tidak ada lagi dana desa, maka sudah kuat di darat. Rencana saya untuk 5 tahun ini. Selesai saya turun berarti sudah siap. Ekonomi sudah baik. Itu rencana saya. Kemudian yang berikut, langkah bagaimana untuk memperbaiki persoalan-persoalan. Itu nanti kerjasama antara kita semua. Saya sangat setuju dengan pembicaraan awal dari Bapak. Sebelum masuk ke visi misi, bahwa Bapak adalah manusia, bukan mereka. Dan itulah yang beta rencana sampaikan untuk Bapak setelah Bapak sampaikan visi misi. Tapi Bapak sampaikan tadi, ya periode kemarin 10 tahun, 12 tahun, itu apapun terjadi sebagai manusia pasti ada kekurangan-kekurangan yang Bapak lakukan atau hadapi. Tapi jelas bahwa kekurangan Bapak adalah sistem kontrol terhadap staf pidana. Sistem kontrol kepada staf tidak ada. Bapak tidak tinggal di rumah sehingga pelaksanaan pembagian material untuk bahan itu tidak merata karena Bapak tidak kontrol. Jadi saya minta Bapak, kalau memang Tuhan sayang dan datuk sepuluh Bapak duduk kembali di kursi yang panas ini, tolong Bapak rubah. Harus kontrol itu staf. Tidak boleh tinggal di rumah. Jangan tunggu laporan dari masyarakat terlambat. Itu permintaan kita. Dan pertanyaan, apakah akhir tahun anggaran bisa Bapak mempertanggungjawabkan sisa dana adalah keuntungan perbelanjaan dari Bapak kepada masyarakat atau tidak? Yang kedua, sesuai penjelasan Bapak tentang BPD, BPD itu akan bersama-sama dengan staf untuk evaluasi di kabupaten. Tapi yang kita tanyakan, apakah RAP itu bukan saja ketua yang pegang, tapi apakah bisa dibagi kepada Bapak Ibu
BPD yang lain atau tidak? Ya, terima kasih atas dua pertanyaan. Sampai ke lapangan. Tapi tadi kita sudah sampaikan, beta pun catatan khusus juga nanti kita buat. Kemarin, periode kedua kemarin, memang kelihatannya staf dia duduk manis. Tapi kali ini beta akan berikan tanggung jawab masing-masing. Saya akan berikan, tapi saya kontrol. Kalau dalam visi misi tadi, ya, jadi itu masukan. Ya, supaya yang dapat 10 ya 10, kesepakatan 10 ya 10, 5 ya 5, supaya dia bisa merata. Kemudian berikut akhir tahun anggaran pertanggungjawaban dana perbelanjaan sisa. Itu maksud Bapak. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara masyarakat yang beta hargai, beta hormati, beta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pusat negeri Ilkio, jam 2 atau jam 1. Oh, Tuhan Yesus, Datuk Leluhur akan mengetahui segala sesuatu itu. Kebijakan Bapak Sekjam, mohon maaf. Bicara uang perbelanjaan sisa, kebijakan, Bapak Ibu masyarakat. Kita bicara, kita bisa menangis yang betul aja siap masuk penjara karena kebijakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Kebijakan kemarin orang Mas Bur datang berundang, kita ambil uang dari mana kasih dong untuk panitia pembangunan gedung gereja baru Mas Bur. Belum cair dana, tidak kasih ampun, itu kebijakan. Oh, Bapak Ibu, dana betul siapa kalau memang Pak Sekjen mau betul masuk, karena dana keluar tidak sesuai dengan prosedur di APBDes. Kita bukan untuk dapat masyarakat. Terserah mau salib saya silakan. Tapi karena Bapak Ibu bicara anggaran sisa, pajak 2015-2016, pajak 2015 itu sekitar 25 juta rupiah desa Bupati. Tagih sampai kepala pusing. Ada rumah yang cuma pondasi itu dia punya pajak 200.000. Ada pondasi 100.000. Beta pergi sampai beta swasta pergi siapa mau kasih penekanan dari atas, terpaksa tetap siasati. Sakit akan sakit. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tapi kalau nanti tetap di antara tetap saudara dua ini baru bisa rasa. Bapak pejabat sudah rasakan menyangkut kebijakan. Sakit, saya sakit. Tapi cinta negeri. Dia punya beberapa kebijakan terakhir. Saya mau istirahat. Kebijakan kelecehan. Bayar mobil, kita ke Tepa dulu. Beta dengan pendeta dan kepala sekolah yang Pak Bakar dalam mobil. Ada polisi yang awal ketemu, Pak Kapolsek dalam mobil. Pakai 2 mobil, charter, pulang pergi. Ambil anggaran dari mana Bapak Ibu? Dan boleh akan sakit tapi saya rasa. Kita harus jelaskan. Jadi yang pikir beta di rumah, beta makan enak-enak karena dana desa. Kasihan, saya rasa. Pedis. Akan pedis, akan sakit, Tapi kalau Tuhan berkehendak kita pun saudara dua baru bisa rasa. Terakhir kurang lebih 10 juta kalau untuk penyelesaian masalah di Lecea. Yang terhormat Bapak Camat Bawor Timur atau mewakili yang terhormat Bapak Kapolsek Bawor Timur atau mewakili yang terhormat Bapak Pejabat Desa Kodati, yang terhormat Bapak Ketua DPD Desa Kodati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kristen Kodati atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala TKP
Masyarakatku bersahabati ilkiai tercinta yang hadir di saat ini. Mengawali visi dan misi yang boleh saya sampaikan di saat ini, banyak hal yang telah disampaikan. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya, dari nomor undi 1, 2, dan saya yang ketiga, semua sebagai putra-putra desa Babi, tujuannya satu adalah membangun desa ilkiai tercinta. Ya baik, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya. Kalau memang saya terpilih, disetujui, direstui oleh Pertama Tuhan dan Datuk Leluhur atas suara rakyat, maka perlu saya sampaikan dan saya laporkan program 6 tahun ke depan yang harus kita bersama-sama bahu membangun negeri ini. Visi saya mengoptimalkan terwujudnya desa Pemati yang unggul di semua bidang serta masyarakat yang sejahtera. Ada 6 misi untuk ke depan, 6 tahun ke depan. Yang pertama, dorong aturan serta menciptakan inovasi baru atau hal baru dalam mengisi pembangunan secara objektif sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang merupakan bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, berpegang teguh terhadap amanat rakyat di dalam mengisi pembangunan secara adil dan merata. Yang keempat, memimpin dengan hati serta melayani dengan kasih, berdasarkan kepada jiwa kepemimpinan yang beradab dan takut akan Tuhan. Yang kelima, mendorong dan memotivasi kaum muda selaku tulang punggung bangsa dan masyarakat di bidang olahraga. Dan yang keenam, mengelola dana yang merupakan hak masyarakat secara transparan atau terbuka sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, dan menyampaikan laporan secara berkala baik berupa administrasi dan keuangan kepada pemerintah dan masyarakat serta membangun rasa saling percaya. Mungkin itu 6 misi yang boleh saya sampaikan di saat siang ini. Maka perlu kita menjelaskan 6 misi saya ke depan, yaitu yang pertama, mendorong adanya perubahan. Ya, saya ulangi, dalam 6 misi saya sudah rangkum menjadi 1. Yaitu diutamakan apa yang disampaikan pada misi yang pertama, inovasi baru berarti hal baru. Hal baru yang harus saya perbuat bersama dengan Bapak Ibu kalau memang saya terpilih. Diprioritaskan pertama adalah pendidikan untuk mengurangi pengangguran dalam negeri dan jemaat ini. Hal yang kedua terkait dengan kesehatan. Kesehatan itu penting untuk kita sebagai manusia, sebagai masyarakat desa. Apa yang disampaikan dari calon pertama dan calon kedua semua terfokus pada kesehatan juga, maka saya juga menginginkan kesehatan
kesehatan itu sangat penting untuk kita sebagai manusia. Adanya pelindes, alat-alat kesehatan harus disiapkan karena menurunkan kembali desa dengan kecamatan bahkan juga desa Ahari cukup membutuhkan biaya. Maka saya harus mengupayakan pelindes dan alat-alat kesehatan harus ada di desa Wakawati. Yang berikut terkait dengan pembangunan fisik rumah rawat. Pembangunan fisik rumah rawat diatur secara merata. Tujuan saya secara merata, jangan kita percayakan RT masing-masing, tetapi sebagai staf harus langsung turun tangan. Bapak calon nomor 2 saya nambah, karena ini kondisi yang terjadi. Bapak perlu nyatakan dan Bapak perlu sampaikan untuk masyarakat. Staf pemerintah harus turun tangan. Fungsikan staf di desa untuk melakukan pekerjaan sebagai aparatur desa. Yang berikut, masalah terkait dengan anggaran atau dana desa. Jujur saya katakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, visi dan misi yang saya angkat yang paling terakhir itu menyatakan bahwa mengelola dana yang merupakan hak masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, dan menyampaikan laporan secara berkala baik berupa administrasi dan keuangan kepada pemerintah dan masyarakat serta membangun rasa saling percaya. Desa negeri ini dari awal sampai pada akhirnya pertemuan ini selalu terjadi karena nyata di tengah-tengah negeri bahkan desa ini banyak hal yang dilakukan. Maka dalam pertemuan ini saya boleh angkat adanya kebersamaan rangkulan antara kalau memang saya terpilih. Semuanya sasaran pada kader pemuda yang selalu membuat keonaran dalam desa, bahkan di luar Jumat. Saya akan bersama-sama di belakang kader angkatan muda dan akan memberikan pengarahan dalam mengatasi berbagai hal yang akan terjadi. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Atas kesempatan yang ketiga, saya perlu jelaskan di sini bahwa memang dari awal kita berbicara, ya namanya kita mengulangi apa yang sudah kita sampaikan. Sedangkan tujuannya cuma satu, ya, untuk memperbaharui desa ini di masa yang akan datang. Untuk itu, saya tanyakan bagi Bapak sebagai calon yang akan memimpin desa ini kalau memang Tuhan berkehendak. Sesuai dengan misi Bapak yang ditegaskan secara berulang-ulang tadi, apakah bisa dapat membawa generasi muda ini untuk bersilaturahmi dengan pemuda-pemuda tetangga untuk memperbaiki nama baik desa ini, atau bagaimana? Cuma ketemu ngomong saja. Ya, kalau memang tujuannya begitu, maka saya minta supaya bisa direalisasikan demi menjaga hubungan kekeluargaan baik di dalam maupun di luar desa.
Itu yang saya sampaikan di saat ini. Terima kasih.